Haleluya. Haleluya. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 3. Hanya Allah satu-satunya penolong. Ayat 1. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ketiga, ayat 3. Jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Amin. Saya ya. Nur Cahaya apa Nur siapa, Bu? Bu Nur Cahya. Nur Cahaya. Ayat 4. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. 6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. 7. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti. Oh iya, amin, amin, iya. Maaf ya. Sekarang aku ya. Iya, ya Nur. Oke. Ayat 7. Ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. 9. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Amin. Ayat yang ke-10. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Mazmur 147 ayat 1. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. 2. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Amin. Ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentulah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Amin. Ayat 6. Tuhan menegakkan kembali orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang fasik sampai ke tanah. 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. 8. Dialah yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, dan membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Amin. Ayat 9. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ayat 10. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada laki-laki. Ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. 12. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. 13. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. 14. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Amin. Ayat 15. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. 16. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. 17. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Amin. 18. Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia
meniupkan anginnya, maka air mengalir. 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mazmur 148. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. 2. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. 3. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Amin. Ayat 4. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang ada di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Amin. Ayat 7. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. 8. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. 9. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Amin. Mazmur 148 ayat 10. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. 11. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. 12. Hai taruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Amin. 12. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Udah ya tadi ya. 13. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tandu umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Lanjut. Ayat 1. Christine. Ya. Mazmur 149 ayat 1 sampai 3. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Amin. Ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. 5. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Amin. 7. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. 8. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. 9. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihaninya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam kudusnya. Bila Dia suaranya. Pujilah Dia karena segala kekasihnya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gabus dan kecapi. Amin. Ayat 4. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berbintang. Biarlah segala yang pernah memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, kita Ibu. Silakan Bu Joli.
Ibu Mensi. Ibu Mensi ada ya? Kayaknya sinyal. Gimana cara bikin? Baik, Ibu-ibu, sambil menunggu Ibu Mensi masuk kembali, bagi yang sudah mendapatkan rema, boleh sharing. Baik, Bu Joli. Ya, Saya mau membagikan kesaksian dulu ya. Tentang Mazmur 150 ini. Dulu, ketika saya masih muda, saya berjualan di pasar di Subang. Dan ilmu saya masih sangat dangkal sekali tentang firman Tuhan. Ada satu orang bapak yang bertanya kepada saya di pasar. Neng, katanya, apa artinya haleluya? Gitu. Waduh, di situ saya tersentak ya. Tapi karena di gereja suka ada baca firman Tuhan gitu ya. Terus setiap hari pun kita harus selalu baca firman Tuhan. Saya ingat haleluya itu di pasar 150 ini. Saya bilang begini, haleluya itu artinya kita ini umat ciptaan Tuhan harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan, dan kita besarkan namanya. Terpujilah Tuhan, Bapa yang kekal, Raja yang kekal, ajaib perbuatanmu. Pokoknya yang namanya puji-pujian itu artinya haleluya. Itu Tuhan. Di sini saya sangat ingat terus sampai hari ini. Bapak tersebut sudah nggak ada ya. Tapi semampu saya kasih tahu jawabannya itu gitu. Ya ampun Tuhan, ini benar enggaknya, pokoknya Tuhan yang menilai, yang menjamah Bapak ini untuk mengerti apa yang saya maksudkan gitu. Itu aja Bu Joli. Sampai hari ini masih tetap terkenang tentang haleluya ini. iya, silakan Bu Mensi. Saya kembalikan ke Bu Mensi. Udah nongol. Tapi benar loh, haleluya itu artinya puji Tuhan, Bu. Gitu Ayo, ya? Bu Mensi. Yes. Amin. Kok iya? Mana nih kayaknya? Mensi nggak kedengeran suaranya. Coba, Bu. Bu Mensi nggak kedengeran suaranya. Mungkin sinyalnya Bu Mensi atau apa suaranya? Sinyal itu biasanya. Iya. Baik, Hujan Ibu-ibu. kali ya, hujan. Nah, ini nih udah kedengeran. Hujan. Ya, Bu Mensi. Udah, Bu. Tuh, masih sepotong-sepotong kedengaran. Ini please lagi. Kalau saya kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Kedengaran, kedengaran. Nah, Bu Mensi coba, kayaknya udah kelihatan bergerak. Oh, suaranya hilang. Bu Mensi suaranya hilang. Oke, baik Ibu-ibu, saya backup Bu Mensi ya. Baik, Ibu-ibu, apakah ada yang lain yang mau sharing rema? Saya dong, Silakan. Silakan, Bu Bu Jo. Mary. Saya tadi dapat rema ada 2. Ada 2 di Mazmur 147 sama 150. Saya dapat remanya seperti ini. Yang 147 itu yang di ayat 19 dan 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Jadi kayak ini kayak hal-hal yang Tuhan Yesus juga lakukan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang dikasihinya atau yang dipilihnya ya. Tadi saya kayak dapat remanya tuh bahwa kepada orang-orang yang dikasihinya Tuhan itu menyatakan kehendaknya dan keinginannya kayak itu. Jadi Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada Yakub kayak gitu. Tapi tidak kepada semua orang kayak gitu. Jadi kayak kita pun baca Alkitab, baca firman, ataupun mendapat rema, mendapat pewahyuan, itu kan semua tentang
Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, bukan kita yang cari-cari kayak gitu. Ketika kita mengerti atau selaras dengan pikiran Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, banyak hal-hal yang Tuhan singkapkan sebenarnya kepada kita. Dibandingkan dulu kita yang belum kenal Tuhan sama sekali, kayaknya Tuhan kok nggak menyingkapkan apa-apa ya ke kita ya. Kayaknya itu sama kayak yang saya baca Rema di sini, bahwa ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Jadi setiap orang-orang siapapun, kita mungkin di sini juga ketika kita mendapatkan rema atau mendapatkan sesuatu dari setiap bacaan atau mendapatkan impresi sesuatu ketika kita melakukan aktivitas kita, puji Tuhan, berarti Tuhan mau menyatakan semua isi hatinya kepada kita. Berarti kita menjadi salah satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua itu tentang haleluya ini, haleluya di 150, bahwa ini bicara tentang puji-pujian kepada Allah. Salah satunya mungkin saya juga peniup shofar, jadi waktu baca pujilah dia dengan tiupan sangkakala gitu, itu artinya saya kayak sebisa mungkin kita memuji Tuhan menggunakan apapun gitu, maksudnya menggunakan apapun dan kapanpun. Karena di sini ada tulisannya sangkakala, oh ya berarti aku kalau lagi nggak bisa penyembahan ya tiup shofar aja untuk memuji Tuhan kayak gitu. Tapi intinya pujilah Tuhan pakai apapun, menggunakan apapun dan kapanpun itu. Terima kasih banyak Ibu Mensi dan Ibu Joli. Ya, Bu Mensi, mungkin sudah bisa bicara, silakan. Halo Bu, sudah dengar suara saya? Iya, Baik, terima sudah. kasih. Iya, ya yang benar Kak Mary, kita harus memuji Tuhan dengan alat-alat yang seperti Kak Mary kan peniup shofar. Ya mungkin kita ibu-ibu yang mungkin menyanyi, menari seperti Daud juga, itu juga salah satunya. Saya juga kalau tadi Bu Eti sempat saya dengar mengenai haleluya. Dulu juga saya berpikir itu haleluya itu apa sih? Kenapa sih orang harus menyanyi pakai haleluya, haleluya? Akhirnya dengan sendirinya ketika kita membaca buku Mazmur ini, saya akhirnya memahami juga ya. Haleluya itu kan pujilah Tuhan ya, memuji Tuhan ya, memuliakan Tuhan ya. Ya, terima kasih Kak Mary, Bu Eti. Silahkan ibu-ibu yang lain mungkin menambahkan atau kesaksian. Karena buku Mazmur ini kan menyejukkan hati ya, menyenangkan hati juga. Ya, baik. Saya Ibu. ya, Ibu ada yang mau, silakan. Oke, sama aja. Saya coba satu maaf. Apa ini Mazmur 146 ayat 1-2. Dikatakan sini, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini sebelum kita dapat temanya, cuman saya pikir ini ada lagu ya. Kalau nggak salah apa ya lagunya nih. Yang lagunya gini, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku hidup ada. Ya, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Itu ya, dan sebagainya. Tetapi dari sini saya lihat gini ya, bermazmur ini dia itu benar-benar memuliakan Tuhan dan bernyanyi untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dia itu seperti taat banget dan seperti dia itu hanya mau memuji Tuhan. Dan tidak dia tidak berdoa atau dia memohon meminta sama Tuhan, tidak, tapi dia hanya bermazmur saja, kemudian dia itu memuliakan Tuhan. Saya lihat pemazmurnya begitu ya. Jadi di hidupnya itu hanya memuji memuliakan Tuhan, bukan berdoa atau meminta. Makanya di sini dibilangnya pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia hanya mau
kehidupannya selalu hanya untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi saya Rema ini saya pikir gini, sepertinya untuk kehidupan saya ya, nggak perlu banyak berdoa sama Tuhan atau meminta sama Tuhan, tetapi memuliakan Tuhan aja, dia memuliakan Dia, terus bermazmur bagi Dia, terus memuliakan Dia dalam hidup, dan kita berkata, hai jiwaku pujilah Dia, hai batinku pujilah Dia, ingatlah akan kebaikannya. Itu saya nangkapnya di situ. Kenapa ya nggak saya terapkan aja supaya taat saya, yaitu saya supaya hanya bermazmur bagi Tuhan. Gitu yang saya dapat gitu loh Bu Jo, Ibu Nancy gitu. Itu ini remanya gitu Bu. Iya Bu, memang ini juga. Terima kasih Bu Lampita. Ini juga lagu ya. Mungkin ibu-ibu juga semua sudah tahu lagu ini ya. Pujilah Tuhan. Terus saya juga sangat terberkati ya Bu Lampita. Memang kita memuji memuliakan Tuhan bukan hanya memuji, hanya berdoa ya Bu ya. Tapi mengucap syukur juga itu memuji Tuhan kan, karena mengucap syukur dalam segala hal. Itu juga Bu. Dan bermazmur, menyanyi. Ya, luar biasa ya. Seperti itu. Terima kasih Bu Lampita. Silakan Ibu. Silakan Bu, sudah. Bu Linda tadi. Ya. Oh Ya. Makasih Bu Nancy. Iya. Ini kayaknya kita tadi membaca semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Tadi saya begitu membaca di Mazmur 148 tuh, saya sangat tertegun sekali ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Gitu kan. Jadi setelah saya baca ayat 1, 2, ayat 1, ayat 2 kepada malaikat dan tentaranya. Dia yang ini ya, yang apa namanya, yang bernafas. Karena kenapa saya bilang gitu gini, kalau saya selalu berdoa gitu, biar segala yang bernafas datang memuji dan memuliakan Tuhan gitu ya. Tapi di ayat 3 ini saya baca, hai matahari dan bulan, pujilah Dia. Hai segala bintang terang. Wow, sampai matahari dan bintang juga harus memuji Tuhan gitu kan. Jadi benar-benarlah apa namanya terdapat di ayat 5 saya membacanya, baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Jadi bukan hanya yang bernapas saja ya, semua ciptaan Tuhan harus memuji Dia. Sebab di sini dikatakan lagi, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Nah, teman-teman, saya paling senang nih kalau berdoa gini. Langit dan bumi ciptaanmu Tuhan, gunung, lautan, samudra, daratan, lautan, segala makhluk, tumbuh-tumbuhan adalah ciptaanmu Tuhan. Engkau hanya berkata, jadilah, semuanya terjadi. Gitu kan? Nah, saya paling senang berdoa begitu. Yang lanjutnya saya suka tambahkan untuk doa saya. Maka saat ini Tuhan, Engkau juga bisa Tuhan mengatakan kepadaku, sembuhlah engkau Linda di dalam sakitmu. Maka semuanya sakitmu akan sembuh. Itu yang saya ini kan ya, yang saya selalu nyatakan di dalam doa saya. Jadi saya lihat di sini, saya sampai ini loh, saya terus sampai hati dan pikiran saya terus memandang Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau sungguh mulia ya Tuhan, Engkau memang sungguh dahsyatnya, Engkau sungguh hebat, heran, penuh keajaiban dan mujizat bagimu. Memang Engkau lah Tuhan yang layak dipuji, disembah bagi semuanya. Karena di ayat 5 ditulis, baiklah semuanya dibilang kan, memuji nama Tuhan. Jadi teman-teman, saya ini sangat bersyukur sekali juga bisa masuk di pembacaan Alkitab ini ya, mendapatkan dari Mazmur 148 ini. Jadi sedikit saya mau menyinggung keluar sedikit, saya begitu habis PTM tadi 7:04 pindah link aja, aku klik lagi, oh puji Tuhan, masih ada pujinya. Puji Tuhan lagi, aku mendapat lagi untuk rema di sini gitu. Jadi
biarlah nanti saya bisa menambahkan ya untuk doa-doa kita. Matahari juga, bulan juga, bintang juga harus memuji Tuhan karena Dia adalah ciptaannya. Sungguh besar Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menciptakan semua untuk kami. Dan kami juga boleh Tuhan untuk tetap selalu memuji dan menyembah Engkau. Itu saja rema aku, Bu Nancy. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bu Linda sudah memperlengkapi juga ya, benar ya, Tuhan Yesus kita luar biasa. Sampai segala makhluk memuji memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bu Linda. Ya, oke, Silakan sama-sama. Ibu-ibu. Nanti saya mau nyambung yang terkait Rema 148, 48 lagi. Satu, bener kan? Oh ya, langit dan bumi ya. Tadi Bu Linda 148 ya remanya ya. Iya, betul. Nah, karena 148. sama, jadi saya juga mau menyambung ya. Karena di sini kan rema saya langit dan bumi plus isi-isinya ya. Jadi saya melihat begini Iya. loh, bahwa di sini kita menyadari bahwa di dalam Mazmur ini nih ya, saya baca bahwa sebenarnya ada kesadaran alam. Jadi bahwa yang turut menyembah Tuhan itu sebenarnya bukan hanya manusia aja gitu kan, Iya. termasuk juga di dalamnya adalah di sini ya di ayat 9 gunung-gunung, pohon-pohon, bahkan binatang liar. Iya. Jadi semua itu memang memang diajak untuk memuji Tuhan, dan saya pikir kita dibukakan dalam hal ini ya, bahwa ternyata seluruh isi bumi dan isi-isinya ini memang harus turut menyembah kepada Tuhan gitu. Nah, kadang kita kerap kita hanya memusatkan segala sesuatu oleh dan diri manusia. Kita tidak memperhatikan alam kita sehingga kita bisa merasakan apa yang terjadi dengan alam kita ya. Jadi misalnya kerusakan alam ya, kayak ada kekacauan musim yang saat ini kan ada kekacauan musim ya, kita lihat ya, yang nggak jelas kan, tiba-tiba kemarin hujan, panas, hujan panas yang nggak jelas, lalu banjir, longsor, itu akibat kita tidak tidak kita mengabaikan gitu loh, kita mengabaikan keberadaan serta kebersamaan bahwa kita ini sebenarnya adalah bagian daripada alam itu sendiri. Nah, saya selalu terus terang ibu-ibu ya kan, karena saya tinggal di Bali, saya tidak membicarakan orang-orang di Bali ini mengenai agamanya, tapi saya melihat bagaimana mereka itu adalah benar-benar menerapkan hubungan yang harmonis dengan alam mereka. Itu yang saya lihat ya. Jadi bukan persoalan mereka menyembah pohon gitu, enggak ya. Jadi kan mereka kan ada upacara khusus untuk pohon, mereka ada upacara khusus untuk tanah, mereka ada upacara khusus untuk semua, termasuk binatang-binatang piaraan itu ada gitu. Mereka tuh ada upacara khusus begitu, dan mereka memang sangat menyayangi alam. Makanya saya lihat Bali ini tidak pernah kena yang namanya, padahal kita dikelilingi pantai juga. Bali ini kan satu pulau yang kecil ya, tapi bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor yang heboh gitu ya, gempa bumi yang mengerikan, itu tuh jarang terjadi gitu ya. Itu karena saya melihat bagaimana mereka itu sangat menyatu dengan alam seperti itu. Jadi saya melihat implementasi yang pelaksanaan dari Mazmur 148 ini tuh saya melihat ada di sini penghormatan dan mempunyai kebersamaan terhadap alam itu ada. Nah, kita sebagai orang Kristen ya, setelah kita membaca Mazmur ini, bahwa kita pun harus begitu. Kita harus melestarikan lingkungan kita gitu ya, jangan terus membabat. Terus kita memuji Tuhan, kita hanya melihat diri kita manusia. Kita lupa ternyata ada binatang, di sini pun dikatakan ada binatang-binatang juga yang sebenarnya diminta untuk juga memuji Tuhan ya. Pohon-pohon, segala buah dan segala macam ini luar biasa menurut saya. Jadi saya berharap ya kita setelah membaca ini kita itu peduli dan kita melibatkan alam di dalam setiap pujian kita kepada Allah seperti itu, agar kita juga menjadi bagian dari, bukan menjadi bagian dari perusak alam yang harusnya memuji Tuhan.
Seperti itu aja Bu Mensi, thank you. Iya, terima kasih Bu Joli. Memang luar biasa ya, alam juga memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga seperti orang Bali juga begitu, memang kita menyaksikan juga memang sangat luar biasa ya, memang benar-benar mencinta alam dan melakukan hal yang luar biasa. Terima kasih Bu Joli untuk sharingnya. Silakan ibu-ibu yang lain, Bu DP, Bu Dewi, Bu Marina Ginting, Kak Carla. Itu Bu Christine, Bu. Sudah buka. Iya. Baik. Dia saya ya. Iya. Saya hanya menggarisbawahi ada langit bumi. Langit bumi di 146 ayat 6 ya. Dia menciptakan langit bumi dan segala isinya. Terus 147 ayat 8, dia menutupi langit dengan awan, menjadikan hujan bagi bumi. Terus yang 148 ayat 13. Semuanya muji Tuhan, namanya yang tinggi luhur, mengatasi bumi dan langit. Jadi yang saya lihat, langit dan bumi ya. Kalau ingat saya, doa Bapa kami, kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Artinya langit dan bumi, mungkin ini puji-pujian ya. Kalau 146 itu hanya Allah satu-satunya penolong. Tetapi dia merasa tertolong dengan puji-pujian. Artinya Mazmur ini, Raja Daud, merasa dia ditolong oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi, dengan memuji Tuhan. Jadi nyanyian-nyanyiannya itulah yang menolong dia. Dan itu mengatasi langit dan bumi. Dia minta apa namanya? Sepertinya kemuliaan Tuhan. Ingat lagi ucapannya bahwa tinggikanlah kemuliaan-Mu mengatasi langit dan bumi ya. Artinya, ya saya ingatnya sih kita harus mendatangkan kerajaan Allah juga di bumi seperti di surga, dan kehendak Allah di bumi juga harus seperti di surga. Dan ini Raja Daud merasa bahwa yang nolong dia ternyata bukan alat-alat perang atau pasukan-pasukan, tapi ya hanya satu-satunya penolong itu Tuhan, yang dia puji dengan puji-pujian. Saya percaya seperti ada ucapan, hidung yang indah itu lebih daripada sebuah doanya. Hidung yang indah itu dua kalinya sebuah doa, yang doa orang benar. Bukan berarti doa itu lebih rendah dari puji-pujian, tetapi kalau dengan doa nggak bisa, dengan puji-pujian itu bisa tembus, maksud saya ya. Jadi ini pun mengatasi langit dan bumi. Jadi ada 3 yang digaris bawah di sini, 146, 47, 48. Dan saya nggak tahu kenapa 496, 50 nggak ada langit dan bumi, tapi saya percaya ini nyanyian kemenangannya. Jadi 9 dia menang, dan kemudian 50 dia menghimbau semuanya harus memuji Tuhan. Karena mungkin, bukan mungkin ya, dia merasa bahwa dengan memuji Tuhan itu senangkan hati Tuhan. Ya. Dengan menyenangkan hati Tuhan yang puji-pujian itu bisa menolong dia menang atas segala sesuatu yang dia alami ya, bukan hanya melawan musuh-musuh, tapi juga melawan dirinya sendiri. Seorang Raja Daud. Ya, puji Tuhan, hanya itu aja sih. Ya, suara saya kedengaran? Kasih. Suara saya kedengaran ya? Bu, dengar. Ya, terima kasih Bu untuk sharing. Jelas suara Ibu. Ya. Jelas. Ya, terima kasih Bu Christine untuk sharingnya. Silahkan ibu-ibu yang lain. Mungkin Kak Carla, Bu Marina Kamagi, Bu Nur, Kak Dewi, Bu Eli, silahkan. Saya. Bu DP. Bu Iya, Dewi saya ya. Kak Nanti. Saya Bu Mensi, aku tambahin dikit ya. Ini tulisan
Mazmur terakhir ini adalah pujian-pujian pengagungan kepada Tuhan. Berarti kita harus benar-benar memuji Tuhan. Nah, yang sering waktu di gereja nih greget saya. Lagunya sudah benar-benar bersuka cita, tapi tepuk tangannya aja masih begini aja. Itu saya greget bener. Iya. Taruhlah yang badannya yang badannya gemuk aja juga tadi Bu Dinda namanya gemuk. Wah, dia suka cita banget gitu. Nah, ini yang badan sehat, begini aja tepuk tangan. Padahal kita kalau baca ini, apalagi Mazmur 150 ini kan dengan rebana, dengan kecapi, dengan segala macam, dengan gambus, kita harus puji nama Tuhan. Tapi kita dengan pakai tepuk tangan aja susahnya minta ampun. Itu yang paling aku di gereja kami kan di Viva itu kalau udah selesai ibadah itu kan suka buka lagi saya gitu di ininya YouTube-nya gitu kan. Kalau enggak setiap hari Jumat itu sudah ada dikirim lagi di grup ininya. Kalau enggak di IG. Saya ngeliat gitu kan buka gitu. Aduh, kata saya. Ya banyak sih yang dengan sukacita tapi ada yang duduk di depan gini-gini aja gitu. Padahal lagunya udah sukacita banget tuh. Udah enak banget nyanyinya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Udah gitu kan. Tapi ya gini-gini aja. Greget. Nah, jadi mungkin ini sih kadang-kadang yang Protestan gitu yang tidak terima ya. Tapi ini saatnya kita harus merubah semuanya. Kita lihat seperti Kak Joli tadi bilang perubahan cuaca segala macam musim yang udah berantakan saat ini. Kita harus berani, kita harus berbeda, kita harus ngajak juga orang-orang yang masih kayak enggan atau malu-malu atau apa sih kayak gitu memuji Tuhan itu kita harus kita ingatkan itu ke teman-teman kita dulu deh. Mungkin kalau keluarga yang masih Protestan yang kesukuan gitu susah gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kita mencoba. Ayo dong. Nah, kenapa pada saat kita dengar lagu dunia, wih joget kayak apa gitu bisa gitu kan. Nah, ini kita rubah tapi tetap harus dengan sopan gitu. Jadi ini akhir dari Mazmur ini ya itu pujian dari Raja Daud yang harus benar-benar semua yang bernafas harus memuji Tuhan. Memuji Tuhan berarti harus dengan sukacita dengan ya itu dia tadi segala ya daun-daun aja yang kena tiupan angin itu kan dia berjoget sebenarnya kan. Itu masa ya kita diam aja gitu cuma tepuk tangan aja kita. Aduh, itu benar-benar saya greget. Kami nih kalau di rumah roti, itu kalau pujian itu luar biasa. Luar biasa. Sampai pendeta Jeremy Cembi itu, dari depan itu selalu dia more, lagi gitu. Karena kita dilihat itu, saat memuji itu, sukacita banget semuanya. Kayak ada lagu yang itu kan, jika Allah di pihak kita, siapa jadi lawan kita? Ada itu yang jawab, tidak ada gitu. Otomatis kita ikutan tuh. Bersukacita itu ada yang mengatakan itu tidak ada gitu. Nah, kita mulai lagi bangkit lagi kita untuk memuji Tuhan itu. Nah, ini yang harus kita rubah sekarang di keluarga kita dulu, saudara-saudara kita dulu, atau teman-teman kita segereja yang udah benar-benar sudah mulai bukan meninggalkan ya, tapi sudah mau berubah dari kesukuan itu. Nah, terus kalau rema yang saya dapat itu dari 147 ayat 18. Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Cantik banget ini. Sesuai dengan Wahyu 1 ayat 3. Diberkatilah orang yang membaca dan mendengar. Membaca saja kita diberkati. Mendengarkan apalagi. Nah, ini. Jadi kalau Tuhan udah sampaikan hidup kita baca nih setiap hari di firman, ini mengena banget nih. Terus berarti apa yang kita minta itu setelah kita baca seperti sekarang ini kita ini ada rema pasti Tuhan cairkan bahkan apa yang kita tidak pikirkan pun Tuhan kasih dan aku ngalamin juga selama seminggu ini saya mengikuti bazar di Balai Kota Bogor. Saya bisa ikut serta di sana pun luar biasa dengan saya diajak teman coba ini nanti coba begini akhirnya aku ikutin semuanya aku ada bazar di sana, ayo ikut. Gitu. Saya ikutin. Akhirnya saya boleh
ikuti. Karena untuk masuk balai kota itu pembelajar yang ini nih tidak sembarangan. Udah harus benar-benar terpilih. Dan saya ikut partners dengan yang benar-benar terpilih, salah satunya dari Bogor Timur. Jadi saya gabung sama dia, akhirnya saya ikut serta. Nah terus beberapa hari ini kan agak sepi, hujan lah, panas terik lah, udah gitu kurang dipromosiin. Tapi puji Tuhan tadi pada saat saya pergi juga saya berdoa, Tuhan saya mau bawa pulang dagangan asinanku dan kacang gorengku, pokoknya harus laku hari ini gitu. Puji Tuhan benar loh. Itu sampai jam 11 habis semua. Dan punya teman-teman juga yang di gerai itu, saya memang udah kacau. Di gerai kami yang Bogor Timur, saya mau Tuhan kirimkan Roh Kudus, Tuhan kirimkan pembeli-pembeli yang bagi yang melihat supaya hatinya tertarik untuk membeli dagangan kami yang di gerai kami Bogor Timur. Benar banyak yang habis tadi. Hanya aksesoris yang agak, itu pun lumayan hampir separuh hari ini bisa laku terjual. Dan pada saat penutupan pun kami dengan pulang itu udah gembira banget, pokoknya senang banget. Walaupun Bapak Wali Kota tidak keliling tadi ya, tapi kemarin wakil keliling dan dibeli. Dari setiap gerai itu dia beli 100 ribuan, 150 ribuan gitu. Segitu banyaknya gerai itu. Jadi ini sangat ini di saya tadi itu pas baca ini, ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Bagi yang membaca saja sudah dapat berkat, apalagi yang sudah mendengarkan juga. Itu yang saya dapat. Kami sih, terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Kak Dewi, luar biasa ya. Memang penuh sukacita Kak Dewi ini. Jadi benar ya, kita memuji memuliakan Tuhan tuh kalau dengan menari, puji-pujian. Memang ada lawatan di situ. Dan kadang-kadang kita lupa, bukan lupa diri sih, lupa kalau kita punya masalah di rumah. Putus-putus. Ketika kita memuji memuliakan bangsa kita menangkan berarti kita kewajiban sih untuk di dalamnya itu kita pasti mengalami banyak perubahan, banyak mengalami lawatan Tuhan, dan itu mungkin semua kita rasakan seperti itu. Jadi akhirnya kita merasakan bahwa Tuhan itu bukan kita saja, tapi yang dari tadi kita baca, saya tambahkan dikit ya ibu-ibu. Jadi dari kita baca dari tadi mengenai semua tadi Bu Lambita bilang ya, Bu Linda ya, semua makhluk, dan memang yang tadi kita baca semua makhluk memuji memuliakan Tuhan. Dan akhirnya saya sendiri garis bawah di sini, mungkin ibu-ibu juga ada catatannya di situ. Hanya satu-satunya Tuhan Allah yang kita puji, kita Putus-putus ya di muka bumi. Dengerin suaranya, Nen. Iya, putus-putus ya. Hanya muat bahwa satu saja seperti sih. Saya putus-putus ya, Bu. Aduh Tuhan. Ini baru bisa lancar. Pas tadi ngomong agak putus. Halo? Iya, kedengeran, Bu. Oh, agak putus. Kedengeran ya, Bu. Sekarang, Bu. Jadi dari pembacaan kita, oh ya, dengan berkati. Saya garis bawahi ibu-ibu bahwa memang dari pembacaan malam ini juga menegaskan bahwa hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang kita puji, kita sembah, kita muliakan saat ini. Dan memang sudah iya, dan artinya iya dan amin, Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus yang kita puji dan sembah. Seperti itu, dan menguatkan. Saya juga merasakan sekali ya,
jujur ya ibu-ibu, dari pembacaan kita malam ini saya merasakan bahwa semua makhluk gitu loh. Padahal tiap hari kadang-kadang ada sih ayat yang semua makhluk, tapi di sini tertera semua, ada binatang buas juga, ada pohon-pohon, ada es, ada air, ada matahari, ada bintang, semuanya. Ya itu yang saya rasakan, wow, luar biasa. Gitu. Jadi hanya satu-satunya Tuhan yang kita harus sembah dan puji gitu. Terima kasih ibu-ibu. Silakan Bu DP yang melengkapi ke ibu-ibu yang lain. Sedikit aja Ya. palingan dari saya ya Bu ya. Dari yang Mazmur 147. Di sini kan temanya LA itu kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita lihat kekuasaan dan kemurahan Tuhan, berarti ada hal yang Tuhan kasih ke kita gitu kan. Terus di yang ke-1-nya, sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik. Saya sempat nyari bermasmur itu seperti apa sih sebenarnya. Ya bermasmur itu bisa memuji Tuhan, bisa bermasmur dengan bahasa roh, bisa melakukan segala sesuatu aktivitas, karena di sini disebutkan dengan segala sesuatu yang kita punya gitu. Jadi kita bisa melakukan pujian, penyembahan. Saya kadang-kadang kalau kan ada nih waktu untuk khusus saya sendiri memuji Tuhan. Ketika saya melakukan itu, bisa aja dengan suara saya, dengan bahasa roh yang saya punya gitu, saya senandungkan, dan itu dikatakan itu tuh baik gitu. Meskipun mungkin bukan amat baik, itu baik. Terus bahkan indah gitu kan. Kita kan suka nih yang indah-indah ya. Lihat bunga yang indah kita puji. Nah Tuhan juga suka dengan pujian kita. Meskipun mungkin suara kita tuh ya kalau dibilang ya masih bagusan suara penyanyi yang lain. Tapi kan Tuhan nggak butuh penyanyi. Yang Tuhan tuh suka adalah penyembah. Ketika kita menyembah, berarti kita memang mengagungkan Tuhan yang adalah segala-galanya, yang tadi kata Bu Messi, satu-satunya gitu. Yang memang kita layak sembah, berarti dengan hati sikap hati yang benar ketika kita menyembah. Dan itu tuh di mata Tuhan tuh indah, gitu kan. Terus ketika kita memuji, itu Tuhan tuh sedang apa ya, sikap kita tuh sedang membangunkan segala sesuatu, sehingga bagi Allah dengan mudah dia melakukan segala sesuatu. Di sini dikatakan Tuhan akan membangun Yerusalem, mengumpulkan orang-orang yang tercerai-berai. Saya hanya berpikir begini, ketika kita memang lakukan itu dengan sungguh-sungguh, surrender, kemudian kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, pujian yang memang berasal dari hati kita yang paling dalam, maka Tuhan akan lakukan segala sesuatu. Ibaratnya yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh kita, Tuhan akan kasih gitu. Yang tidak pernah terbayangkan oleh kita untuk kita lakukan, Tuhan akan kasih. Karena bagi Tuhan itu tuh baik dan indah gitu. Jadi ya manusia memang diciptakan untuk menjadi penyembah gitu. Karena pada dasarnya nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga, kita kan harus menyembah. Dan setiap hari itu kita menyembah gitu. Jadi memang harusnya, ya kenapa saya hanya berpikir begini, kenapa Lucifer itu tuh dianggap malaikat tertinggi? Karena dia suka menyembah gitu. Kesalahan dia cuma satu, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Makanya dia turun ke bumi gitu. Dan Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran gitu. Jadi saya dari tadi bersyukur begini, Tuhan terima kasih. Pujian ini, firman ini memang ini kita suka baca kan, Mazmur ini pasti suka kita baca. Tapi diteguhkan kembali ketika saya melakukan begini. Tuhan tuh suka hal yang baik. Dan kita juga manusia suka hal yang baik. Ya bohong besar kalau kita nggak suka yang baik. Kita kalau nyari baju pasti nyari yang terbaik gitu kan. Nyari segala sesuatu pasti nyari yang indah gitu. Dan Tuhan suka gitu. Makanya ketika kita memang benar-benar menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, itu Tuhan suka. Makanya pada saat itu terjadi, Tuhan akan berikan segala sesuatu, bahkan di luar jangkauan manusia gitu. Jadi saya hanya berpikir begini, luar biasa Allah kita gitu. Meskipun memang ketika kita menyembah tuh bukan nyogok Tuhan ya, enggak sama sekali, tapi dalam hati kita yang paling dalam kita tahu bahwa Dia adalah Allah gitu. Terus di sini ada besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Kalau kita bijaksana kan kita bukan memikirkan untuk diri sendiri ya. Allah itu super duper bijaksananya. Berarti yang Allah pikirkan bukan dirinya sendiri. Karena dia tahu dia menemukan ini ada kelompok penyembah, dia akan kasih segala sesuatunya berdasarkan kebijaksanaan yang tak terhingga. Kebijaksanaan manusia ada batasnya.
Ya, batasnya apalagi manusia tuh kan kadang-kadang seginilah gitu batasannya. Tapi Tuhan tuh tak terhingga, tak terbatas, luar biasa. Ia menegakkan orang yang tertindas. Kita bisa kan ngebayangin ya, orang yang tertindas udah nggak ada sama sekali kemampuan untuk dia membela dirinya. Tuhan tegakkan gitu. Terus dia sama sekali nggak ada keinginan untuk istilahnya, ya namanya tertindas gimana sih kalau yang tertindas itu benar-benar udah hopeless, kemudian udah nggak punya kemampuan untuk dia bisa mempertahankan dirinya, tapi Tuhan tegakkan. Ditegakkan itu berarti diberdirikan sejajar dengan para malaikatnya, sejajar dengan orang-orang pilihannya, sejajar dengan ya orang-orang yang ditetapkan untuk menjadi penyembah. Jadi dengan kata lain, ya kita itu orang-orang yang seperti itu. Kita tuh ditindas oleh siapa? Oleh dosa yang memang sudah terbawa dari sejak lahir, oleh dosa yang memang sudah nempel di dalam kita dari sejak kita masuk ke dalam dunia ini. Dosa keturunan yang pasti itu sudah nempel dalam diri kita. Tuhan tegakkan kita supaya akhirnya kita bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan dan dikatakan kita bisa merendahkan segala sesuatu ada di bawah kaki Tuhan. Jadi ya kalau misalnya dengar ini tuh pantas kita merenungkan bahwa Tuhan tuh sudah luar biasa bagi kita. Kita harus merenungkan ya perenungan salib itu ya. Tuhan sudah luar biasa dalam hidup kita. Masa sih kita nggak melakukan segala sesuatu? Tugas kita cuma satu, menyembah. Gitu. Tugas kita tuh cuma satu, menyembah. Jadi kalau misalnya sekarang kita dikasih segala sesuatu yang kita punya, itu tuh sebenarnya hanya bonus karena Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi kita supaya kita juga bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya satu sih, penyembah gitu dalam roh dan kebenaran. Itu aja sih mungkin Bu Menci. Makasih. Wah, luar biasa Bu, benar berkati ya. Silakan Ibu-ibu mungkin mau melengkapi. Oh, iya. Jadi benar ya Bu Dede. Semoga kita semua ini yang ada malam ini menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran yang sangat luar biasa. Dan saya juga mencatat di sini tadi dibilang Tuhan itu berlimpah kasih, sangat bijaksana. Lalu kita juga harus dengan bagaimana cara berterima kasih ya Bu ya. Setidaknya kita mau mengucap syukur, memuji, memuliakan Dia, dan melakukan apa yang mungkin Tuhan suka agar untuk menyenangkan Tuhan juga ya Bu ya, dengan banyak sekali mengucap syukur dan mungkin mengisi hidup kita dengan penuh membaca firman, rajinlah membaca firman Tuhan ya. Ya, makasih Bu Dede. Terima kasih untuk kesaksian dan penjelasannya untuk memberkati kita semua. Silahkan ibu-ibu yang lain. Mungkin ada yang mau menyanyi ya Bu Eti, udah kesaksian Bu. Halo Bu Sofi. Silahkan Bu. Bu Eli, Bu Nur, Bu Harmoni, Bu Heni, Mas Nur. Ya ibu-ibu, kalau saya mengucap syukur sekali ya malam ini firman-Nya sangat memberkati ya ibu-ibu. Mungkin kita semua ya sangat terberkati. Kita juga ada teman baru namanya Bu Karla. Halo, selamat malam Bu Karla. Kakak boleh perkenalkan diri untuk teman-teman? Ya, silakan Kak. Malam, selamat malam Bu Mensi dan teman-teman semua. Selamat malam Mbak Juli. Jadi saya Carla. eh Sekarang lagi di Bali, tapi sebenarnya asli orang Kupang, NTT. Saya teman kantornya Bu Mensi dan Mbak Joli. Jadi sukacita sekali bisa bergabung malam hari ini dan mendapat banyak berkat dari firman Tuhan kita dan juga dari remah ibu-ibu semuanya. Tuhan berkati kita. Makasih, Mbak Mensi. Saya kembalikan. Salam kenal Bu Carla. Salam kenal Bu Carla. Terima kasih. Iya, Kakak Ibu Carlas. Salam kenal juga ya, saya juga. Terima kasih Kak Carla sudah hadir malam ini. Semoga setiap pembacaan kita sama-sama ya. Bu Joli, aku tadi sedikit kaget ngelihat Bu Carla, kupikir Ibu Suli masuk. Mirip Bu ya. Suli. Aku senang sekali Ibu Suli gue begitu kan. Oh, besok aku ajak deh.
Iya, Kalau dia mau ikut. mirip banget loh Bu Carla. Ada kembarannya rupanya. Iya, luar biasa. Kalau sudah, terima kasih untuk sharingnya. Kita akan doa tutup ya. Mungkin ya sebentar. Siapa Bu Mensi? Suaranya hilang timbul. Bu Mensi doa tutup siapa? Tadi ada yang dengar nggak Bu Mensi ngomong apa? Enggak ya? Putus. Ya, halo Bu. Iya, sambung Bu. Doa tutup siapa Bu Mary? Doa tutup. Silakan Bu Mensi. Oh, Bu DP, astaga. Untung Iya ditulis. Bu. Oke. Ya, mari ibu-ibu kita berdoa ya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Bapak, kalau Engkau sendiri sudah memberikan kepada setiap kami firman-Mu di Mazmur ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Mazmur ini disediakan bagi setiap kami supaya kami bisa melihat betapa luar biasanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus untuk pembacaan firman malam hari ini. Biarlah kiranya setiap rema yang kami dapat itu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami Tuhan. Bisa menjadi habit dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Kau menyukai hal-hal yang baik yang kami lakukan Tuhan. Bahkan Kau juga melihat bahwa semuanya indah di mata Engkau Tuhan. Biarlah kiranya setiap ibu-ibu yang baca Alkitab malam hari ini bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Menyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tugas kami hanyalah satu, yaitu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Ketika itu terjadi Tuhan Yesus, maka Engkau sendiri akan menyingkapkan hal-hal yang baru bagi setiap kami. Sehingga kami boleh mengenal Engkau Tuhan, mengenal jati diri-Mu Tuhan. Dan kami juga mengenali jati diri kami yang memiliki otoritas di dalam Engkau Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang pernah Yesus lakukan di muka bumi ini, bahkan yang lebih besar daripada itu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kepada setiap kami kapasitas itu Tuhan, untuk akhirnya kami boleh bersama-sama dengan Kau Tuhan, menata ulang kembali bumi yang dalam kondisi kacau balau ini Tuhan. Biarlah kiranya dengan hikmat yang dari Allah, dengan otoritas yang dari surga, kami bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Bapa, kami berdoa sekali lagi Tuhan Yesus untuk perempuan baca Alkitab yang ada di Zoom online ini. Kami berdoa untuk Ibu Joli, Tuhan Ibu Marina Ginting, Ibu Nurhandayani, Ibu Linda Panjaitan, Ibu Menci, Ibu Christina Luis, Tuhan Ibu Dewi, Ibu Carla, Ibu Mary, Ibu Lampita, Ibu Eti, Ibu Sophie, Ibu Angela, Ibu Heni, Tuhan Ibu Nur Cahya, Ibu Eli Ginting, Ibu Lingling, Ibu Harmoni Setepu, Ibu Marina Kamagi, semuanya Tuhan memberkati, semuanya Tuhan menyatakan anugerah-Mu bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya kuasa-Mu mampu menolong mereka semua dalam menjalani hari-hari ke depan mereka, bahkan Kau membukakan, menyingkapkan hal baru, sehingga mereka juga boleh berdampak bagi segala sesuatu yang ada di kairosnya mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur senantiasa. Amin.